Tugas kita adalah berbuat baik, berusaha berbuat baik ke hablu minanas, sesama manusia. Kalau balas jelek, dijelekin, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas tentang cara beternak supaya bertahan lama, tentunya tetap berjaya dan perkututnya pelaku. Ya, ini selama ini saya alhamdulillah ternak 5 tahun ini tidak begitu kesulitan ya. Dalam arti bukannya tidak pernah merasakan sulit, tapi tidak begitu kesulitan. Ya pernah lah sulit dagang itu pernah, tapi tidak begitu ekstrim sulitnya. Nah, rahasianya apa? Saya ceritakan di sini, semoga bermanfaat ya. Yang baru nonton video saya jangan lupa ya, like, subscribe, nyalakan lonceng, bagikan video saya ke teman-teman Anda yang sekiranya memang hobi dalam dunia perkututan. Tentunya insya Allah banyak manfaatnya ya, dalam segi perdagangan, bagaimana perkutut ini bisa laku, ternak dengan baik bagaimana, supaya tidak ketipu dalam sistem jual beli. Insya Allah saya bahas sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Oke, yang pertama, seorang peternak perkutut itu biar bertahan lama dan bisa bersaing dalam kancah nasional itu apa? Satu, punya jargon. Jargon itu apa? Jargon itu ciri khas. Ciri khas seperti saya. Dalam akhir video saya bilang ngingu kutut sopoe patut. Nah ini adalah jargon saya. Kalau bahasa Indonesianya, memelihara kutut siapapun pantas kan itu. Nah ketika orang mendengar kata-kata ini, insya Allah dia langsung ingat saya. Nah inilah yang saya namakan jargon ya. Seorang peternak itu harus punya moto, harus punya jargon. Nah seperti Mas Budi WSWA, jargonnya apa? Ngopi udut, nyawang kutut. Nah itu kalau orang ngomong sekilas seperti itu, dia akan teringat Mas Budi. Sama saja ketika dia nonton video saya ataupun tidak, di luar sana ada tulisan nging kutut sopoe patut. Nah di situ dia pasti ingat saya ya, kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Tapi memang jargon itu jargon saya yang saya buat dari awal mula peternak. Mas, kalau nggak punya jargon apakah bisa? Bisa saja, tetapi alangkah baiknya ya. Jadi di sini saya bilang ini alangkah baiknya. Ini solusi, bukan kewajiban. Kewajiban itu apa? Manusia itu nggak mewajibkan siapa-siapa ya. Yang mewajibkan diri kita ya diri kita sendiri ya, jangan orang lain. Oke? Punya jargon itu masukan dari saya ya. Kalau dipakai monggo, enggak ya masalah ya. Kalau syarat saya punya jargon. Yang kedua, Anda harus punya kelebihan. Ya, kelebihan dalam arti di bidang peternakan itu tadi. Entah kelebihan Anda itu banyak perkututnya, entah Anda itu ahli di bidang mencetak suara terbaik, entah Anda itu jago dalam bidang katuranggan, entah Anda itu jago di dalam mencetak warna terbaik, udan mas, putih dan lain-lain. Nah, ini harus punya jargon di situ. Ya, punya kelebihan di situ. Kalau Anda tidak punya kelebihan, ya Anda akan standar. Kalau Anda standar, ya Anda akan sama peternak yang lainnya. Karena peternak itu ribuan, bukan ratusan lagi, tapi ribuan peternak. Nah, disitulah Anda bersaing ya. Kalau Anda bersaingnya sehat, insya Allah Anda akan bertahan lama. Ya, bersaingnya sehat bagaimana? Ya tunjukkan kalau Anda itu layak bersaing. Ya, punya jargon dan punya kualitas. Nah, ya, punya kualitas. Jadi ketika orang di luar sana itu mengingat perkutut, itu dia akan ingat ternakan Anda. Seperti saya, banyak perkutut udan masnya. Yang ternak udan mas supaya terbanyak di siapa? Paling enggak nama saya itu kesebut, paling tidak di antara 10 besar yang ada ya, mungkin 5 besar ya. Jadi seperti itulah. Jadi Anda harus punya kelebihan. Memang teman, orang itu beternak kalau tidak umumnya
itu biasanya jadi cemoohan, ya, jadi hinaan. Ternak kok ora padha kancane, ternak kok nggak seperti temannya. Ya, kalau kita ngikut teman terus, rezekinya seperti teman kita. Ya, kalau kita mau lebih, mau beda, ya memang resikonya dicacat, dimaki. Ya. Dan yang paling fatal, ketika kita tidak kuat, kita akan hancur sebelum berkembang, layu sebelum berkembang. Ya, makanya kalau Anda memang mau istilahnya berbeda, punya kelebihan tadi, memang harus Anda punya kuat mental yang kuat. Memang harus punya mental yang kuat, karena di situ Anda akan diuji dengan berbagai macam godaan yang memojokkan Anda seolah-olah Anda itu tidak berkualitas. Dari situlah sebenarnya Anda punya kualitas tinggi. Ya, ingat, jika orang menganggap Anda itu orang tidak berkualitas, disitulah Anda sebenarnya punya kualitas tinggi. Cuma mereka itu yang ngolok-ngolok Anda itu memang tidak mengharapkan Anda berkembang dalam bidang itu. Oke? Yang kedua, yang ketiga, empati. Jadi seperti saya sendiri ya, dalam beternak itu saya itu tidak memiliki, tidak murni jual beli, tidak murni sekedar laku, tetapi saya sambil mengedukasi, ya, sambil memberi wawasan kepada peternak yang beli di tempat saya. Ya, saya kasih pilihan biasanya. Kalau Anda beli seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Kalau Anda belinya seperti ini, nanti akan seperti ini. Jadi ada edukasi dalam sebuah perdagangan. Nah, kalau Anda mau seperti itu, insya Allah pembeli Anda akan kembali lagi. Ya, customer itu susah, teman. Ya, jadi cari pelanggan itu susah. Jadi kalau bisa jangan sampai menyakiti hati pelanggan. Kita berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan pelanggan kita dengan cara mengedukasi tadi. Mas, saya punya uang sekian, nggak cukup untuk beli itu, ya. Kita edukasi. Kita beri harga yang di bawah itu, dengan syarat jangan disamakan. Ya, ketika kita menawarkan si A, indukan A, keluarnya dominan putih, indukannya sama, Megamendung seperti tempat saya. Contohnya Megamendung kali Megamendung Mojopahit, dominan keluar putih. Misalnya saya tawarkan 2,5 juta, ya terserah mau Anda nego berapa kan itu. Nah, Mas, uang saya cuma 1,5 juta. Ada indukan seperti itu, Mas, tapi jangan minta dominan. Mungkin indukannya akan keluar, anaknya akan keluar seperti indukannya. Mungkin keluar putih, tetapi cuma beberapa kali dalam sekian siklus. Jadi produk 4 kali, keluar putih 1 kali. Ya, jadi kita terangkan sedetail mungkin, ya, keadaan indukan tersebut di kandang kita. Nah, dengan begitu kita ada kejujuran, ada empati membangun, ada edukasi dalam arti beternak sesuai dengan kapasitas dia. Nah, disinilah Anda akan istilahnya dianggap punya kelebihan oleh pembeli, oleh peternak lain. Ya, jadi tidak sekedar untung. Anda kalau bisa jual beli itu sekalian edukasi dalam arti jangan sampai kalau bisa dalam akad jual beli itu ada yang dirugikan, ya. Meskipun dalam akad jual beli tetap ada 1-2 mungkin yang akan ada kesalahpahaman. Karena apa? Ya itu tadi namanya manusia, ya, tidak luput dari kesalahan. Seperti saya pun ketika jual beli jantan, saya nggak berani jamin, ya, saya nggak berani jamin. Bener, saya itu sudah nyetak ratusan pasang, tetapi saya sendiri ini masih kadang salah dalam penjodohan. Bagaimana saya mau bisa menjamin kalau saya sendiri menjodohkan saja kadang masih salah, ya. Jadi harap maklumlah teman-teman. Kalau beli tempat saya memang saya nggak berani jamin. Kalau di tempat lain peternak ada yang mau menjamin beli jantan, ya monggo, ya, monggo terserah. Saya bisa menjamin kalau Anda itu belinya indukan. Kalau indukan saya jamin 100% itu jantan dan betina, karena sudah produk dan bawa anak. Nah, ataupun ketika Anda beli jantan, saya bedalkan indukan saya yang sudah jodohan, ya, tentunya harganya akan lebih tinggi. Tapi saya jamin insya Allah 99,9% jantan, karena dia di sini sudah jadi pejantan.
Oke, yang keempat, jangan mudah sakit hati. Ya, kalau Anda pengen jadi peternak yang bertahan lama, peternak besar, yang daya jual belinya enak, mudah, ya kadang sulit, tapi tidak tersulitkan kan itu. Tidak terlalu sulit. Biasa, dalam jual beli itu kadang laku, kadang tidak, yuk, biasa. Ya mungkin ada salah teknis kita sistem jual belinya di Facebook ataupun di lain-lain, di YouTube, ya mungkin kita salah, ya kita kadang memang sedikit terkendala dalam jual beli, ya. Jangan mudah sakit hati. Seperti saya sering, ya sering direndahkan orang, itu sering, biasa, ya. Karena kita hidup dengan orang dan kita tidak mungkin mau ataupun bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak mungkin bisa membahagiakan semua orang. Kita tidak mungkin semua orang itu suka kepada kita, tidak mungkin. Ya, namanya tidak mungkin, ya jangan diambil hati. Ya, mau sesuatu yang tidak bisa kita lakukan kok kita merasa itu kan lucu. Yes, biarkan saja, ya. Sekali lagi tugas kita adalah berbuat baik, berusaha berbuat baik ke hablu minanas, sesama manusia. Kalau balas jelek, dijelekin, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk bisa bertahan dalam berternak dan berjualan, tentunya Anda harus terus belajar, ya, karena belajar ini penting. Sepandai apapun, kalau Anda vakum tidak mau belajar lagi, Anda akan statement di tempat, ya, karena yang lain selain Anda itu ribuan orang itu terus belajar, sedangkan Anda berhenti belajar. Disinilah mental dan kualitas Anda akan terpuruk dengan sendirinya, ketimpah dengan mereka-mereka yang giat terus belajar, memperbaiki kondisi perdagangannya, memperbaiki peternakannya, memperbaiki pergaulannya. Semua dia pelajari, sedangkan Anda meskipun pandai, Anda tidak mempelajari itu terus-menerus, dan akhirnya saya yakin Anda akan tertinggal oleh mereka yang terus giat belajar dan belajar. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Salam ngutut. Soboy patut.